Adalah bentuk penghormatan dari PSI dan Mas Kaisang Pangarep terhadap Bung Karno yang juga kita kenal merupakan orang yang meletakkan dasar ide tentang Pancasila, dasar negara kita yang pernah beliau sampaikan dalam pidato di PPUPKI pada 1 Juni 1945. Jadi ini adalah cara PSI untuk memuliakan Bung Karno, memuliakan warisan terpenting dari Bung Karno yaitu Pancasila, karena kita 2 hari lalu baru memperingati hari lahirnya Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila itu adalah dasar kehidupan kita bernegara yang merekatkan kita sebagai anak bangsa, sumber persatuan nasional kita. Jadi ini adalah cara PSI untuk merawat gagasan Bung Karno, meminjam istilah Bung Karno, kita ambil apinya, bukan abunya. Jadi kurang lebih itu yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman media. Hujan deras mengakibatkan tembok penangkaran buaya di Cianjur, Jawa Barat jebol. Akibatnya beberapa ekor buaya masuk ke permukiman warga. Warga gotong royong menangkap buaya yang lepas dari penangkaran dan masuk permukiman di Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Menggunakan tali dan alat seadanya, buaya sepanjang 3 meter tersebut akhirnya berhasil ditangkap. Belum diketahui pasti berapa buaya yang masuk ke permukiman usai tembok penangkaran buaya jebol saat wilayah itu diguyur hujan lebat. Khawatir masih ada buaya yang lepas berkeliaran di permukiman warga di Cianjur, Jawa Barat, petugas pun menyisir beberapa titik di sekitar aliran sungai. Camat Cianjur mengatakan tempat penangkaran buaya ini merupakan titipan dari pihak BKSDA wilayah Bogor sejak tahun 2018 dengan alasan keterbatasan tempat. Total ada 80 ekor buaya berada di tempat ini dengan ukuran ada yang mencapai 6 meter. Dari 2018. Pak, itu tadi yang paling besar bobotnya berapa tuh, Pak? Buaya yang paling besar tadi bobotnya? Sangat sekitar ada 6 meter, nggak tahu kalau soal bobotnya nih. Jadi sekali lagi yang sudah diamankan di luar penangkaran ada berapa? Ada 5. Ada 5 ya? Buayanya pada lari kemana atau lepas kemana itu? Harusnya sih di wilayah kita, Pak, nggak keluar gitu, Pak. Tapi ternyata karena ada benteng yang jebol juga, jadi mungkin ada yang keluar. Aksi ini tentu tidak untuk ditiru dan hanya boleh dilakukan oleh profesional. Ya, sejumlah warga Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat tengah berusaha menangkap buaya yang lepas dari penangkarannya. Tak main-main, ukuran buaya-buaya yang lepas ini ada yang mencapai 6 meter. Penangkapan buaya ini bermula dari warga merekam beberapa buaya yang lepas dari penangkaran di Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Tentu, ini membuat warga panik karena kawanan buaya ini lepas hingga ke kawasan permukiman warga. Total ada 80 ekor buaya yang dititipkan oleh BKSDA di penangkaran ini sejak tahun 2018. Buaya yang lepas ini dikarenakan jebolnya tembok penangkaran akibat hujan deras yang terjadi sejak malam hari. Dengan sejumlah peralatan, warga pun berusaha menangkap buaya yang lepas. Pas kemana itu? Harusnya sih di wilayah kita, Pak, nggak keluar gitu, Pak. Tapi ternyata karena ada benteng yang jebol juga, jadi mungkin ada yang keluar. Ada itu berapa? Sebelah sana perkampungan? Enggak, sungai, Pak. Tapi banyak buaya yang ke perkampungan sih nggak banyak. Cuman tadi pagi ada laporan 2 udah dapat buayanya udah. Ada berapa banyak buaya yang keluar? Kurang tahu. Tahu. Kalau total jumlah buaya di sini? Lagi dititipin tahun 2018 itu 80 ekor.
Untuk memastikan tidak ada lagi buaya yang lepas, petugas menyisir sungai di wilayah sekitar penangkaran dan permukiman. Warga berharap semua buaya dapat segera ditangkap agar tidak membahayakan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, perwakilan hakim di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat secara moral mendukung aksi cuti massal yang dilakukan ribuan hakim. Sebelumnya ribuan hakim direncanakan akan cuti massal pada 7 Oktober hingga 10 Oktober pekan depan dan akan melakukan audiensi dengan MA. Aksi yang akan dilakukan ribuan hakim sebagai bentuk protes atas gaji dan tunjangan yang tak mengalami penyesuaian selama 12 tahun. Hakim yang juga Humas Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Suparman, bilang pihaknya mendukung aksi cuti massal ribuan hakim. Suparman menambahkan banyak hakim yang merasa penghasilannya tak mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja yang diemban. Rivaldi yang sebelah situ ya, Eko, kemudian berikutnya Hadi. Ini untuk apa Eko? Iya, saya juga dengar gitu ya. Cuman secara moral kita dukung lah ya. Kita dukung, cuman dalam artian jangan sampai merugikan para pencari keadilan gitu ya. Sementara ini kok belum ada ini ya. Insya Allah kita support, cuman kalau turun ke jalan kita belum ada rencana. Kalau dari gaji sih memang dari tahun berapa ya, 2011 sampai sekarang belum ada kenaikan itu. Dari untuk gaji dari hakim ya. Khusus hakim Pak ya, bukan staf yang lain gitu Pak ya. Khusus hakim tuh 11 tahun kita nggak pernah naik memang. Itu fakta ya. Ya mungkin ada perhatian juga sih dari pemerintah terhadap kesejahteraan hakim tentunya. Terkait protes kesejahteraan ribuan hakim, MA mengaku siap menerima audiensi para hakim. MA mengaku dalam audiensi menurut rencana melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Berdasarkan pesan singkat yang dikirimkan juru bicara MA Soeharto pada redaksi Kompas TV, pada prinsipnya cuti adalah hak pegawai negeri yang dapat diambil sepanjang hak itu belum digunakan atau masih ada. Prosedurnya perlu persetujuan atasan masing-masing. Tentang rencana mereka akan mengajukan atau menggunakan hak cuti secara bersamaan dan bersurat akan beraudiensi dengan pimpinan MA berencana menerima perwakilan mereka. Bahkan bila memungkinkan mereka akan diterima bersama dengan Komisi Yudisial, dan mungkin juga ada dari Kemenq dan Bappenas serta Kemenkumham. Satu orang tewas dalam bentrokan warga yang terjadi di Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu malam. Massa bentrokan sempat menyasar dan meneror permukiman warga di sekitar kejadian. Keributan yang dilakukan salah satu ormas kepemudaan ini terjadi pada Rabu malam tadi, saudara, di Jalan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Keributan terjadi setelah salah satu anggotanya tewas dan 4 lainnya mengalami luka. Karena tidak terima, kerabat dan rekan korban mendatangi lokasi kejadian dan mencari pelaku. Beberapa rumah warga juga sempat menjadi pelampiasan emosi dari massa. Warga yang takut memilih untuk mengungsi. Pasca kejadian, polisi dari Polsek Penjaringan dan warga sepakat untuk melakukan penjagaan di lokasi kejadian agar warga tidak lagi menjadi sasaran penyerangan. Polisi telah menangkap 1 orang terduga pelaku dan kini tengah diperiksa intensif oleh penyidik kepolisian. Diduga keributan terjadi akibat permasalahan kepemilikan kendaraan roda 2. Pelaku berhasil diamankan, sementara satu orang tersangka atau seorang yang diduga pelaku sudah
diamankan oleh Polres Metro Jakarta Utara. Selanjutnya masih dikembangkan, mohon waktu. Kami mengimbau agar kita tidak mudah terpancing, terprovokasi, ada suatu masalah yang diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Mohon waktu rekan Polres Metro Jakarta Utara masih bekerja. Ya. Kita ke sorotan selanjutnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meresmikan 5 batalion infanteri yang bernama Yonif Penyangga Daerah Rawan. Mereka akan bertugas di berbagai wilayah Papua untuk mendukung program pemerintah, salah satunya percepatan pembangunan. Agus menyebut 5 batalion tersebut berada di bawah Kodam 12 Cendrawasih dan di bawah Kodam 13 Kasuari. Dalam hal ini Agus menjelaskan dibentuknya 5 batalion baru bertujuan untuk membantu program pemerintah. Program pemerintah yang akan dilakukan di wilayah Papua, diantaranya percepatan pembangunan hingga membantu menyejahterakan masyarakat dengan melakukan program pertanian. Saya sudah meresmikan 5 batalion penyangga daerah rawan yang nanti akan deploy di wilayah Papua. Tujuannya dibentuk batalion ini adalah yang pertama untuk penyangga di daerah rawan tersebut, kemudian untuk membantu program-program pemerintah di wilayah, terutama pembangunan wilayah, percepatan pembangunan wilayah, kemudian juga membantu mensejahterakan masyarakat yang ada di Papua. Informasi berikutnya, ledakan terjadi di Bandara Miyazaki, Jepang hari Rabu hingga menyebabkan pembatalan lebih dari 80 penerbangan. Ledakan kemudian diketahui berasal dari bom milik Amerika Serikat yang belum meledak dari sejak masa Perang Dunia Kedua. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun ledakan menyebabkan kerusakan berupa cekungan dengan diameter kurang lebih 7 meter dengan kedalaman 1 meter. Investigasi tengah dilakukan untuk mengetahui pemicu ledakan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.